Halo Halo teman-teman, teman-teman, selamat siang. saya Neng Novia Paso. Saya Selvi Salma. Kami mahasiswi dari Universitas Wanita Internasional. Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini kita akan berbincang-bincang nih ya, ngobrol santai bersama narasumber kita, yaitu pemilik dari bisnis hijab fashion yang lagi hits di Cicalengka. Iya nih, dan pasti orang ini akan menginspirasi kalian semua loh. Betul. Nah, kita langsung panggil saja ya, Teteh dari RN Hijab. Yuk, tepuk tangan semuanya. Nih, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita wajib dong untuk berkenalan dulu nih dengan tetehnya. Yuk, teteh perkenalan dulu nih. Halo, perkenalkan nama saya Novi Siti Nurjana dari Cicalengka, umur saya 27 tahun. Teteh udah berapa lama nih menjalani bisnis hijab ini? Dari 2021 udah 4 tahun sekarang. 4 tahun, Insya Allah. Nah, dari 4 tahun ini ya, Teh, kan pasti tuh dari sepanjang tahun itu pasti loh ya. Dari awal pasti ada tantangan. Nah, apa sih tantangan yang menurut Teteh sangat bikin Teteh apa ya, menjadi cambukan nih buat Teteh? Apa tuh? Tantangan itu tiap tahun tuh pasti ada banyaknya pendatang baru. Iya. Sama suka membanting-bantingkan harga. Oh iya gitu. Pasti emang kalau pembeli itu pasti lihat harga penjual ya, apa Lebih sih yang murah, tapi kualitas gitu. bagus. Iya, kayak gitu. Nah, selain dari harga nih Teh, apakah ada tantangan lain, misal dari dalam bisnis sendiri, misal dari karyawan, dari apapun itu, Dari bang kain Kain. kadang susah. bahan susah. baku gitu Iya, ya. bahan Iya. baku. Suka susah kalau nyamain warna itu. Soalnya dari pabriknya suka pasti ada beda-beda warna. Dan konsumen suka ngeluh. Berarti tantangannya itu dari harga sama dari bahan bakunya ya Teh. Nah, kan kata Teteh tadi ada beberapa permasalahan, mulai dari harga, bahan baku, dan permasalahan internal. Apakah ada solusinya yang Teteh lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau dari bahan baku kita pasti nyarinya ke yang lebih murah lagi. Ya. Jadi kita tuh cari-cari pabrik yang lebih murah supaya bisa mengimbangi harga pasar. Jadi lebih menguntungkan juga ya Teh. Iya. Nah, gini nih Teh ya, kan Teteh udah sebesar ini nih ya bisnisnya. Nah, apa sih gitu kan pasti ada punya alasan dong ya atau motivasi. Nah, apa sih motivasi Teteh sehingga mau nih harus kayak gini, harus bisa membangun sebesar bisnis yang sekarang. Kalau motivasi saya sama suami itu ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan kita tuh suka ngerangkul karyawan tuh harus bisa kayak gini juga. Oh, jadi kita juga suka ayo belajar biar bisa ngebangun bisnis dari muda. Jadi biar sukses bareng-bareng. Oh iya tuh. Jadi harus kayak gitu teman-teman ya. Jangan ingin sukses sendiri gitu, ya. nggak boleh Tapi tuh kayak merangkul gitu. orang-orang Iya. sekitar kita supaya kita sama-sama sukses. Iya gitu. Apalagi kan untuk sekarang itu cari pekerjaan sulit ya. Gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu loh ya. Jadi Bisa kalau jadi- bukan kita yang membuka lapangan kerja siapa lagi gitu. Bisa jadi solusi juga buat teman-teman yang misal lagi kebingungan mau cari kerja, boleh dicoba bangun bisnis kecil-kecilan dulu ya Teh, karena kan Teteh juga nggak langsung sampai sekarang, pasti dari nol. Iya. Iya nih Teh, model hijab apa aja sih yang diproduksi di RN Hijab ini? Ada banyak, ada pasmina, ada bergo, ada ciput juga daleman. Daleman. Ada Ini ini juga kan? contohnya, ya. Ini juga dari Ini. Teteh. Betul banget sama itu. Oh, ini Virgo. Nah, Ya. ini Nah, boleh teman-teman nih dijelaskan, salah Teteh? satu contoh hijab yang dijual oleh tetehnya ya. Ada juga dan percepolan juga nih ada teman-teman ya. Ini kayak gini Oh, nih ternyata teman-teman. ada nih daleman hijab juga. Nah, boleh dijelaskan Teh, bagaimana ini modelnya? Mulai ini itu hijab bergo bisa buat ibu-ibu, bisa buat daily, anak muda juga bisa.
Jadi hijab instan gitu ya Teh. Betul banget. Tuh ada hijab instan juga guys. Jadi buat kalian yang suka satset mau pakai hijab gitu, gak mau ribet, bisa langsung pakai hijab instan kayak Iya. gini. Nah, untuk harganya nih Teteh ya. Ini harganya itu mulai dari harga berapa nih untuk hijabnya, untuk cepolnya gitu? Kalau hijab itu dari mulai 17.000 sama cepol dari mulai 15.000. Nah, yang lagi aku pakai nih Teh, hijab pasminanya ini mulai dari berapa? Pasmina itu dari mulai 20.000. 20.000-an. Tuh teman-teman ya. Jadi selain barang yang berkualitas, harganya juga sangat terjangkau gitu. Ramah di kantong ya, apalagi buat pelajar kayak kita. Berarti Teteh itu targetnya menyosor pada IRT ya, IRT, remaja, terus juga anak seumuran kita gitu ya. Pelajar. Iya, soalnya harganya itu selain murah, juga bahannya berkualitas gitu. Nah, boleh dijelaskan nggak Teh, bahannya ini nama bahannya apa? Kalau ini bahannya dari bahan jersey. Jersey. Oke. Gimana sih ya Teteh mempromosikan produk ini, baik secara offline atau online, adakah gitu? Kalau offline belum ada, kalau online di Shopee sama di TikTok. Oh, jadi di platform digital ya Iya, Teh? di platform Nah, digital. boleh disebutin Teh nama tokonya apa? RM Hijab Indonesia. Indonesia. Boleh dicari Oh ya, boleh dicari nih teman-teman. Jadi kalau kalian itu mau mencari hijab yang murah dan terjangkau, kalian bisa dicari aja ya di TikTok atau di Shopee gitu ya. Betul. Nah, kan tadi dijualnya secara online ya Teh. Nah, apakah ada strategi pemasaran yang khusus untuk promosikannya? Kalau di online biasanya live sama affiliate. Affiliate. Ya, jadi kita ngerangkul affiliate buat gabung dari. Kan kata Teteh tadi untuk strategi pemasarannya itu menggunakan jasa affiliate. Untuk jasa affiliate tersebut, apakah Teteh memberikan caranya untuk bagaimana caranya pelanggan itu repeat order? Jadi order terus menerus dan dalam jumlah yang banyak gitu. Tentunya dari kualitas kita harus mempertahankan, Guys. terus sama keramah-tamahan. Soalnya kalau kita ramah pasti kan pelanggan juga pada kembali lagi gitu. Guys. Jadi pelajaran juga ya buat kita. Iya. Gitu. Karena kan konsumen itu biasanya suka dengan penjual yang ramah. Nah, itu Iya. bisa jadi faktor yang penting. Dan yang gak kalah terpenting juga itu kualitasnya. Jadi kita nggak cukup dengan ramah aja gitu, karena kualitas juga harus terjamin. Kualitas nomor 1. Tuh. Nih Teteh, kan penjualan itu pasti ada naik turunnya ya. Nah, apa sih faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan Teteh, dan model hijab apa yang paling banyak diminati oleh konsumen nih? Ya, oh iya, faktornya tuh bisa dari musiman ya. Iya. Pas waktu lebaran nih, contohnya lagi banyak banget pesanan dari konsumen. Iya, karena emang mendekati lebaran gitu ya. Jadi Betul banget. Yang paling besarnya itu ada di segitiga instan sama inner-inneran. Inner-inneran. Kayak daleman yang tadi ya. Iya, inner. Iya. Betul. Berarti kalau lagi naik itu waktu lebaran, mau ke lebaran berarti waktu bulan puasanya. Betul banget. Memuncak banget. Memuncak banget. Berarti kalau misalkan naiknya tuh kan lebaran, turunnya tuh biasanya saat kapan? Suka pertengahan kayak gitu. Pertengahan tahun. Nah, itu suka standar gitu. Kalau misalkan kayak awal bulan atau akhir bulan itu suka ngaruh juga nggak Teh? Kalau awal bulan kan kalau di platform media gitu kan suka banyak diskon nih. Jadi iya, kayak payday sale ya, atau iya ya, kayak sale event-event gitu ya 88 Teh. kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau pertengahan tanggal baru suka merosot. Kalau awal sama akhir suka naik karena kebantu sama payday Oh sale. gitu, karena kita juga kan pengkonsumsi juga Iya, ya, sama kita juga kadang suka menyari-nyari diskon, favoritnya, iya, suka payday pada sale, saat kayak gitu. payday gitu. Event-event biasanya suka bulan kembar. Iya, soalnya emang banyak banget ya vouchernya gitu, Bu. Jadi buat kita itu jadi FOMO kayak gitu ya. Jadi bisa jadi strategi juga ya buat tetehnya. Nah, kata teteh tadi itu kan untuk penjualannya secara online.
Untuk pengirimannya sendiri itu bagaimana? Kalau pengiriman kita suka diambil sama ekspedisi. Oh, ekspedisi. Jadi yang datang ke sini gitu ya. betul banget. Apakah ada jam-jam tertentu? Ada. Biasanya jam berapa? Kalau pengambilan ekspedisi itu dari sore, Sore Ya. gitu. dari jam 3. Kalau selain diambil itu biasanya gimana teh? Kalau teh udah diambil sama ekspedisi tapi masih ada paket, kita antri. Oh, kita antarkan Ya, gitu. Konternya. Konternya. Jadi sangat act of service ya teman-teman nih ya. Biar paketnya datang tepat waktu. Iya. Itu adalah raja. Iya. Bisnis. Nah, teman-teman itu wajib mencampur pembeli itu adalah jadi supaya pembeli itu puas. Nah, untuk penjualannya nih teh, alhamdulillah udah seluruh Indonesia nih ya. Kalau boleh tahu itu di daerah mana aja? Paling banyak pastinya Pulau Jawa, Pulau dan Jawa ya. Sumatera, ada Kalimantan. Wow. Bagus banget ya, udah jauh banget. Dan semoga jadi internasional ya, Iya, jadi Teh go ya. internasional gitu, bukan hanya di Iya, amin. Nah, untuk yang terakhir kali nih Teteh ya, ada gak sih dari Teteh pesan-pesan untuk remaja di luar sana nih Teteh yang akan memulai bisnisnya biar mereka termotivasi nih Teh ya. Ya, betul. Boleh dijelaskan nih Teh? Untuk teman-teman semuanya, jangan menyerah, selalu optimis, harus terus giat, manfaatin waktu muda. Oh iya tuh, jadi teman-teman jangan leha-leha gitu ya. Harus punya etos gitu ya. Mumpung masih muda, ayo. Nah iya, langsung nih, jangan males-males tidur-tiduran. Jangan yuk, wake up semuanya. kaum rebahan. Kaum rebahan nih ya. Sosial media. Kita Karena manfaatin. gitu. Manfaatin teknologi. Betul banget. Gak kerasa ya Teh, ini sudah di penghujung acara gitu ya. Nah, Kita pertanyaan berbincang-bincang, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab gitu ya dengan santainya Teteh. terima kasih sudah meluangkan Iya, waktunya. terima kasih Teteh. Dan terima kasih ya buat pemirsa ya. Semoga bisa diambil hikmahnya atau bisa diambil yang baik-baiknya gitu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, dari kita pamit undur diri semuanya. Ya, Bye-bye. Assalamualaikum.